Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita mengucapkan basmalah dan selawat kepada Nabi dan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian kita berdoa semoga di pembelajaran kita pada hari ini diberikan kemudahan, kepahaman dan kecerdasan untuk menerima pembelajaran kita pada hari ini. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari klasifikasi keanekaragaman hayati. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari kompetensi dasar 3.3, yaitu menjelaskan prinsip-prinsip klasifikasi makhluk hidup dalam 5 kingdom. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, mengidentifikasi cara pengelompokan makhluk hidup setelah melakukan diskusi. Yang kedua, membuat kladogram makhluk hidup setelah melakukan pengamatan di lingkungan. Yang ketiga, membuat kunci determinan setelah melakukan pengamatan gambar. Bagian C yaitu klasifikasi keanekaragaman hayati, terbagi menjadi 2 bahagian. Yang pertama yaitu perkembangan sistem klasifikasi. Yang kedua yaitu pemberian nama ilmiah. Klasifikasi yang dilakukan oleh para ahli biologi mempunyai beberapa tujuan sebagai berikut. Yang pertama, mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup untuk membedakan tiap-tiap jenis agar mudah dikenali. Yang kedua, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. Yang ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup. Dan yang keempat, mengetahui evolusi makhluk hidup atas dasar kekerabatannya. Manfaat klasifikasi makhluk hidup bagi manusia. Yang pertama yaitu klasifikasi memudahkan kita mempelajari makhluk hidup yang beraneka ragam. Yang kedua yaitu klasifikasi dapat digunakan untuk melihat hubungan kekerabatan antara makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya. Yang ketiga yaitu klasifikasi dapat digunakan untuk mengetahui ciri dan sifat setiap makhluk hidup. Yang keempat yaitu klasifikasi dapat digunakan untuk mengetahui adanya saling ketergantungan antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lain. 1. Perkembangan sistem klasifikasi. 3. Sistem klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama yaitu klasifikasi sistem artifisial atau buatan. Sistem ini menggunakan struktur morfologi, anatomi maupun fisiologi, terutama alat reproduksi dan habitatnya sebagai dasar pengklasifikasian. Yang kedua yaitu klasifikasi sistem alami. Klasifikasi sistem alami menggunakan dasar persamaan dan perbedaan morfologi, yaitu bentuk luar secara alami dan wajar. Yang ketiga, klasifikasi sistem filogenetik. Klasifikasi sistem filogenetik disusun berdasarkan jauh dekatnya hubungan kekerabatan antar takson dan yang satu dengan yang lain. Perkembangan sistem klasifikasi yang pernah diperkenalkan oleh para ahli taksonomi sebagai berikut. Yang pertama, sistem 2 kingdom. Yang kedua, sistem 3 kingdom.
Yang ketiga sistem 4 kingdom. Dan yang keempat sistem 5 kingdom. Bagian 2, pemberian nama ilmiah. Yang pertama, nama jenis atau spesies. Nama jenis untuk hewan maupun tumbuhan harus terdiri atas 2 kata tunggal yang sudah dilatinkan. Yang kedua, kata pertama merupakan nama marga, sedang kata kedua merupakan penunjuk spesies atau jenis. Yang ketiga, dalam penulisan nama marga, huruf pertama dimulai dengan huruf besar. Yang keempat, adapun nama penunjuk jenis seluruhnya menggunakan huruf kecil. Dan yang terakhir, setiap nama jenis makhluk hidup ditulis dengan huruf cetak miring atau digaris bawahi secara terpisah agar dapat dibedakan dengan nama atau istilah lain. Yang kedua, nama marga atau genus. Yang pertama, nama marga hewan atau tumbuhan terdiri atas suku kata yang merupakan kata benda berbentuk tunggal atau mufrad. Yang kedua, huruf pertamanya ditulis dengan huruf kapital dan dicetak miring. Yang ketiga, nama suku atau famili. Yang pertama, nama tumbuhan. Nama suku berasal dari nama marga ditambah akhiran aciai. Dan yang kedua, pada hewan, nama suku berasal dari nama marga ditambah dengan idiae. Hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan kunci determinasi. Yang pertama, kunci harus dikotom yang terdiri atas 2 ciri yang berlawanan. Yang kedua, kata pertama dari setiap koplet harus identik. Contohnya, tumbuhan berdaun tunggal dan tumbuhan berdaun majemuk. Yang ketiga, kedua pilihan atau bagian dari koplet harus berlawanan. Setiap satu bagian diterima dan yang lain ditolak. Yang keempat, hindari pemakaian kisaran yang tumpang tindih atau hal-hal yang bersifat relatif dalam koplet. Contohnya panjang daun 5-8. Bagian yang kelima, koplet memuat pernyataan positif. Misalnya, letak daun berhadapan, bukan letak daun tidak berhadapan. Bagian F, gunakan sifat-sifat yang bisa diamati. Selanjutnya G, pernyataan 2 koplet yang berurutan jangan dimulai dengan kata yang sama. Selanjutnya H, setiap koplet diberi nomor. Bagian E, buatlah kalimat yang pendek-pendek.